Kalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tanpa terasa hari ini kita menapakkan kaki kita di minggu kedua, di bulan yang baru dan di tahun yang baru. Tapi saya yakin dan percaya sampai hari ini kita pun terus merasakan penyertaan Tuhan yang selalu baru. Kasih-Nya yang tidak pernah lekang oleh waktu menyertai setiap langkah perjalanan kehidupan kita sampai hari ini. Sehingga siang hari ini kita boleh kembali berkumpul di tempat ini, memuji membesarkan nama Tuhan, menikmati hadirat-Nya, terlebih lagi ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan. Dan bila kita mau memberikan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan siang hari ini, untuk kita menaikkan ucapan syukur kita, untuk kita menaikkan rasa cinta dan rasa kasih kita kepada Dia melalui pujian, sehingga nama Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita akan terus dipermuliakan dalam perjalanan kehidupan ini. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Ku renungkan firman-Mu, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Renungkan firman-Mu. Saya dong semuanya bangkit berdiri. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Renungkan firman-Mu. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan
ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga yang kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur padamu ya Tuhan, untuk segala penyertaan-Mu, untuk segala pertolongan-Mu, untuk segala tuntunan-Mu dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, anak-anak-Mu yang hadir pada siang hari ini Tuhan, yang rindu memuji nama-Mu, mengagungkan nama-Mu ya Tuhan, terlebih untuk rindu menerima berkat firman-Mu. Urapi anak-anak-Mu yang hadir pada siang hari ini. Apapun doa-doa mereka ya Tuhan, bila Engkau dengar dan Engkau jawab. Engkau berkati satu persatu. Sucikan dan kuduskan hati dan pikiran kami ya Bapa, supaya kami layak memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Bapa dalam surga, hadirlah tengah-tengah kami. Berkati seluruh pelayan-pelayan-Mu yang ikut ambil bagian, terlebih hamba-Mu, Bapak Pendeta Handoy Santoso. Engkau berikan hikmat akal budi senantiasa, kesehatan tubuh yang sempurna, dan urapan hari demi hari, agar pelayanannya Tuhan mengagungkan nama-Mu dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga, hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan, dan kami mau buka kebaktian pada siang hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih dan diberkati Tuhan. Biarlah dalam setiap langkah perjalanan kehidupan kita kiranya nama Tuhan, hanya nama Yesus yang senantiasa kita tinggikan, sebab Dialah Raja di atas segala raja, sebab hanya nama Yesus layak kita tinggikan hari ini sampai selama-lamanya. Allah ditinggikan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi. Biar sangkakala, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan. Biar sangkakala, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji
hanya Dia Allah yang layak untuk kita agungkan. Sungguh hanya Dia Allah yang layak untuk kita tinggikan. Dan ketika kita terus berjalan dalam kebenaran firman-Nya, maka kita akan senantiasa aman di dalam lindungan tangan Tuhan yang perkasa. Aman dalam lindungan Tuhan. Aman dalam lindungan Tuhan. Orang-orang yang percaya kepadanya adalah seperti gunung Sion yang takkan goyah, yang tetap untuk selama-lamanya. Aman. Aman dalam lindungan Tuhan. Orang-orang yang percaya kepadanya adalah seperti gunung Sion yang takkan goyah, yang tetap untuk selama-lamanya. Sorak-sorak haleluya, terpujilah Tuhan selamanya. Sorak-sorak haleluya, ku aman dalam perlindungan Tuhan. Aman dalam lindungan Tuhan. Orang-orang yang percaya kepadanya adalah seperti gunung Sion yang takkan goyah, yang tetap untuk selama-lamanya. Sorak-sorak. Sorak-sorak haleluya, terpujilah Tuhan selamanya. Sorak-sorak haleluya, ku aman dalam perlindungan Tuhan. Jemaat Tuhan katakan sorak-sorak. Sorak-sorak. Sekali lagi, jemaat Gereja Kemah Tabernakel katakan sorak-sorak. Bersama-sama sorak-sorak. Sorak-sorak haleluya, terpujilah Tuhan selamanya. Sorak-sorak haleluya, ku aman dalam perlindungan. Sekali lagi, sorak-sorak. Sorak-sorak haleluya, terpujilah Tuhan selamanya. Sorak-sorak haleluya, ku aman dalam perlindungan. Ku aman dalam perlindungan. Ku aman dalam Sungguh kita perlindungan. aman dalam perlindungan-Nya. Ku aman dalam perlindungan Tuhan. Amin. Saya yakin dan percaya setiap kita selalu menikmati yang terbaik yang datangnya daripada Tuhan. Amin. Karena itu siang hari ini kembali buka hati dan pikiran kita untuk menerima tuntunan yang baru yang datangnya daripada Tuhan, yang saya yakin dan percaya tuntunannya akan terus membawa kita memahami akan setiap kehendak Tuhan yang baik yang sedang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak pernah salah sangka untuk semua hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan ini. Karena kita tahu semua adalah baik, bahkan semua yang terbaik yang sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Siapkan hati kita untuk ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan.
rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Semua baik, semua baik. Segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik yang Kau kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Semua baik, semua baik. Segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik yang Kau kerjakan Tuhan. Saya dong saya bangkit berdiri. Semua baik, semua baik. Segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Inilah pengakuan kami bahwa semua yang Kau kerjakan dalam hidup kami adalah baik, bahkan yang terbaik Tuhan. Semua baik, semua baik. Segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku Kau jadikan hidup kami berarti. Kau jadikan hidupku Sungguh Kau menjadikan hidup kami berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Mari bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, demikianlah ungkapan syukur kami ya Bapa, melalui puji-pujian, karena kami ada sebagaimana kami ada di tahun 2025 ini. Ini semua atas kasih kemurahan yang daripada Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kembali kami menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kami ya Tuhan, di dalam pembentukan melalui berkat firman-Mu. Urapi kami kembali Tuhan, atas tiap-tiap kami jemaat-Mu yang hadir di tempat ini. Biarlah kami Tuhan memiliki hati seorang hamba, hati yang mau dibentuk melalui pendengaran akan firman-Mu, melalui hamba-Mu sebentar nanti ya Tuhan. Dan ampuni Tuhan atas dosa kesalahan kami, sehingga kami layak untuk kembali pada siang hari ini, menerima berkat-berkat firman yang daripada-Mu ya Tuhan. Dan hikmat, marifat, urapan yang daripada-Mu kembali atas hamba-Mu, Bapak Pendeta Hanius Santoso, yang kembali siang hari ini Engkau sudah tentukan untuk menjadi saluran berkat firman-Mu atas tiap-tiap kami jemaat-Mu yang hadir di tempat ini. Biar melalui firman-Mu kami semakin dikuatkan, semakin diteguhkan, dan kami melangkah di tahun ini
dengan kemenangan dan kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau sambut berkat firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan dulu. Terima kasih Dagen Arif untuk doanya. Selamat siang, saudara kasih dalam Tuhan. Selamat kembali beribadah, dan ada beberapa pengumuman yang perlu saya sampaikan sebelum masuk firman Tuhan, dan ini mungkin akan terus terjadi karena pembangunan gereja kita sedang dalam proses. Pengumuman pertama adalah mulai hari ini parkir kita dilakukan dengan tarif flat, sehingga mempercepat pada saat sudah masuk sudah di-charge pembayarannya, sehingga pada saat keluar tidak perlu lagi mengantri untuk bayar, langsung akan dibuka gate-nya untuk kelancaran. Dan tadi terbukti lebih cepat untuk bubaran ibadah pertama, sehingga memperlancar ibadah kedua untuk memasuki ruang parkir dan ruang ibadah. Dan pengumuman berikutnya, ada yang bertanya, Pak, ini bukan mau komplain Pak, tapi mau mengucap syukur, AC gereja kita kok dingin banget ya katanya. Dan bahkan katanya anginnya sampai ke kepala ya. Ini sebenarnya sedang proses juga karena banyak outlet atau keluaran AC yang belum dibuka karena masih proses pembangunan, sehingga belum di-balance posisinya. Jadi banyak yang merasa anginnya sampai ke kepala, ada yang komplain yang memang sedang dicepakin rambutnya seperti Pak Arif. Kalau Pak Arif mah cepak seumur hidup. Pak, solusinya gimana? Solusinya saya bilang ya panjangin rambut dulu aja. Ya, sebab memang sedang diproses. Nanti anginnya akan lebih baik, lebih merata. Jadi saudara yang merasa dingin, tunggu waktunya akan segera diperbaiki. Suhunya sama tapi semburan anginnya nggak akan mengganggu kehidupan saudara yang rambutnya mungkin sedang pendek. Kemudian ketiga, minggu lalu pada saat ibadah, stage lightingnya sedang dicek, dites, dan ada lampu yang ke jemaat dan protes, Pak, saya merasa kayak situasi di hidup saya yang lalu Pak. Saya bilang benar, saya memang nggak setuju lampu itu, tapi memang sedang dicoba dipakai preset yang disediakan. Sehingga saya katakan nanti kita akan perbaiki lagi. Jangan sampai kita teringat apa yang terjadi kemarin malam di toko sebelah. Yang lampunya gitu-gitu ya. Jadi ini ibadah. Nah nanti kita akan perbaiki sebab kita sediakan semuanya untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk sekedar kemewahan atau sesuatu yang show off. Ketiga, terjemahan dalam bahasa Mandarin hari ini sudah mulai dicoba dilakukan secara internal. Kita cek dulu equipmentnya. Minggu depan saya ingin membuat teman-teman yang ingin mendengarkan terjemahan dalam bahasa Mandarin secara live, sudah bisa pinjam alat, pasang earphone, sudah akan mendengarkan terjemahan dalam bahasa Mandarin. Sehingga akan terus disempurnakan, dan di kemudian hari saya harap nggak lama lagi sekaligus ada dua bahasa, yaitu bahasa Mandarin dan bahasa Inggris, sehingga semua bisa difasilitasi dengan baik untuk kebaikan kita semua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nah, sekarang kita akan masuk dalam firman Tuhan, dan siang hari ini saya mengajak kita membahas firman Tuhan mengenai kehidupan iman kita. Iman itu adalah sesuatu yang hidup sehingga dia harus bertumbuh. Pertumbuhan kehidupan iman kita seperti apa kita akan telusuri, kemudian sekaligus menyinggung sedikit mengenai kehidupan keluarga, kehidupan rumah tangga. Dan kita akan belajar dari situasi keluarga yang baru Natal kemarin kita bahas terus menerus, yaitu Maria dan Yusuf. Kita akan lihat ayat pembukanya dulu dalam Yohanes 3 ayat 30. Yohanes 3 ayat 30. Yohanes 3 ayat 30. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Ya, ini ditulis oleh Yohanes Pembaptis, dikatakan, iya, siapa yang dimaksud Tuhan? Tuhan harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Atau dalam bahasa Inggrisnya, he must become greater, I must become less. Bukan kecil tapi makin berkurang, Tuhan makin bertambah besar dalam kehidupan kita. Kita mungkin bingung bacanya, bukankah Tuhan itu maha besar? Betul, Tuhan itu maha besar dan tidak perlu diperbesar. Dia adalah maha besar. Tetapi yang dimaksud oleh penulis ayat ini, dalam kehidupan kita, Tuhan harus semakin besar dan kita harus semakin kecil. Kenapa? Enak bagi kita. Sebab kalau dia semakin besar, besar itu besar pengaruhnya, besar kuasanya, hidup kita nyaman. Sebab di saat kita harus mengambil keputusan, yang besar peranannya siapa? Kalau Tuhan semakin besar, keputusan Tuhan yang mengambil, kita tinggal ikut dan jalan dalam keputusannya. Menghadapi tantangan, kalau Tuhan lebih besar dan semakin besar,
Siapa yang berperan lebih besar menghadapi tantangan? Tuhan. Enak enggak? Semakin enak. Caranya kita semakin kecil. Nah, apa yang dimaksud Tuhan itu semakin besar? Iman kita semakin bertumbuh. Bagaimana agar dia bertumbuh dan bagaimana sikap kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam pertumbuhan iman itu. Kita akan telusuri satu persatu lewat perjalanan keluarga Maria dan Yusuf. Kita sering bertanya-tanya, kenapa Maria dan Yusuf dipilih sebagai keluarga di mana Yesus lahir? Nah, kita akan telusuri. Ini sudah kita bahas di saat Natal, dia lahir. Tetapi dia bukan cuma lahir, dia bertumbuh menjadi besar. Dan kita akan telusuri pertumbuhan Yesus dalam dunia ini. Lukas 2 ayat 41 sampai 43. Lukas 2 ayat 41 sampai 43. Lukas 2 ayat 41 sampai 43. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Ya, ini kisah ibadah dari Maria dan Yusuf, betapa mereka tekun beribadah. Setelah Yesus lahir, tiap tahun Maria dan Yusuf ke Yerusalem untuk beribadah di rumah Tuhan. Dan terjadi tahun demi tahun, ayat 41, tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Tentu Yesus diajak dan berjalan tahun demi tahun. Dan Maria dan Yusuf yang tadinya pada saat Yesus lahir sangat-sangat terkagum-kagum. Ini anak Allah yang lahir. Pada saat dilihat tahun pertama kok nggak ada perubahan, cuman bertambah. Ya tentu bayi bertumbuh ya. Kok nggak ada tanda-tanda bahwa dia adalah anak Allah, kok nggak ada perbuatan-perbuatan ajaib. Tahun kedua sama seperti itu. Seperti bayi atau anak pada umumnya bertumbuh tahun demi tahun. Dan kemudian ayat 42, ketika Yesus telah berumur 12 tahun. Jadi selama 11 tahun melihat asal dibawa ke Yerusalem, gitu-gitu aja. Nah, kita sering dalam ibadah, mungkin sudah bilang, ibadah tahun pertama, tahun kedua, kok Yesus gak berbuat apa-apa ya dalam hidup saya ya? Saudara jangan buru-buru kecewa. Jangan buru-buru merasa, Yesus ini gak ada apa-apanya nih. Kita harus menanti dia semakin besar. Sekali lagi dia maha besar ya. Tetapi semakin besar dalam kehidupan kita. Dan Yusuf dan Maria melihat, udahlah dia biasa main sama teman-temannya di kelas sekolah minggu, udah biarin aja. Nah, tahun ke-11 seperti biasa, tahun ke-12 di ayat 42, ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada tahun-tahun yang lalu, pada hari raya itu. Nah, mulailah Maria dan Yusuf tidak dekat dengan Yesus pada saat perjalanan pulang. Nah, ini sebuah gambaran dalam kehidupan kita ya. Ayat 43, sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang seperti biasa. Biasanya Yesus bareng sama teman-teman sekolah minggunya. Ya, ini contoh, bareng sama sanak saudara yang lain. Ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Di tahun yang ke-12, baru Tuhan mulai menunjukkan karyanya, baru menunjukkan kerja dan kuasanya. Tetapi Maria dan Yusuf justru di saat itu mulai lengah. Nah, ini banyak di antara kita. Ibadah nunggu 11 tahun, kok nggak ada perubahan? Udahlah, Yesus biar jalan sendiri saja. Kita jalan nggak dekat lagi dengan Tuhan. Sehingga tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui oleh orang tuanya. Yesusnya ketinggalan. Ini banyak di antara kita. Mulai ibadahnya, Yesus dititip di gereja. Ketemu Yesus seminggu cuman 2 jam di gereja. Itu kalau datangnya tepat waktu, kalau nggak tepat 1 jam. Nah, kita sering seperti ini. Kenapa? Yesus nggak ada apa-apanya lah. Kita nggak pernah tahu. Kalau dia semakin besar dalam kehidupan kita, ada saatnya dia mulai bertindak. Kita mungkin merasa, kapan? Kalau kita membangun iman kita, dia semakin besar dalam kehidupan kita. Ada perbuatan-perbuatan ajaib yang mulai nampak, yang mulai dirasakan. Nah, ternyata Yesus tertinggal di Yerusalem, nggak diketahui oleh orang tuanya. Sekaligus kita akan bahas sisi kehidupan keluarga. Kalau begini Bu Lucy, anaknya ketinggalan, orang tuanya nggak tahu. Yang salah anaknya atau orang tuanya?
Orang tua. Gak berani nyalain Yesus ya. Kalau kita baca seperti ini, yang salah siapa nih? Orang tuanya ataukah Yesus? Sebenarnya kalau kita tanya yang salah siapa, gak terlalu penting kita tahu siapa yang salah. Di saat seperti ini seharusnya, bagaimana solusinya agar Yesus yang hilang itu ditemukan. Dalam kehidupan kekristenan kadang-kadang kalau kita kehilangan Tuhan, kita jauh dari Tuhan, kita banyak menyalahkan yang lain atau menyalahkan diri sendiri. Seharusnya bukan menyalahkan siapa-siapa. Cari jalan agar berjumpa dan dekat kembali dengan Yesus. Itu dalam kehidupan rohaninya, dalam kehidupan keluarganya. Kita lanjutkan dalam Lukas 2 ayat 44 sampai 45. Lukas 2 ayat 44 dan 45. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Ini Kristen yang kayak gini yang gak boleh. Yesus dititipin ke teman seperjalanan. Nah ini banyak di antara kita ke gereja, tapi waktu pulang Yesus dititipin sama temannya. Gua mau pulang ya, Yesus ikut lu aja ya, aku mau hidup dengan caraku sendiri. Anak Tuhan gak boleh seperti itu. Seharusnya pada saat kita berangkat bersama dengan Yesus, beribadah bersama dengan Yesus, kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari, juga bareng Yesus. Nah ini disangka, udahlah bareng sama yang lain gak ada masalah. Kita tidak boleh punya sikap seperti itu. Berangkat bersama dengan dia, beribadah bersama dengan dia, kembali ke tempat kita dalam aktivitas kita. Harus terus bersama dengan Yesus dan dekat dengan dia. Nah kita akan lihat di sini. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Kita masuk dulu dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga sekarang. Inilah kenapa Yesus memilih lahir dalam keluarga Maria dan Yusuf. Pada saat terjadi problem, Yesus ketinggalan atau nggak ketahuan, hilang, tertinggal di Yerusalem. Mereka nggak saling menyalahkan. Yusuf nggak nyalain Maria. Gimana sih lo? Maria nggak nyalain Yusuf. Gimana sih lo? Mereka mencari solusi. Caranya gimana? Ayo kita cari bersama-sama. Di mana Yesus? Nah di sinilah bagusnya 44. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Ada yang sesuatu yang kita perlu perhatikan. Karena mereka menyangka bahwa dia ada di antara orang-orang seperjalanan, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya. Baru sadar bahwa Yesusnya tertinggal. Itu sehari perjalanan. Jadi kira-kira 12 jam. Banyak di antara kita jauh dari Yesus, tapi sadar kehilangan Yesus itu lama setelah mulai ada masalah, ada problem. Seharusnya kita cepat merasakan kalau nggak ada Yesus itu situasi berbeda. Nah kenapa mereka baru sadar bahwa Yesus hilang setelah sehari perjalanan jauhnya? Karena terlalu sibuk dengan teman seperjalanan. Nah ini teguran bagi kita semuanya. Moto kita Tabernacle Family, kita berkeluarga. Tetapi ingat, kita beribadah ini bukan cuma ngurusin hubungan kekeluargaan kita. Tetapi yang utama adalah hubungan kita dengan Tuhan. Nah salahnya Maria dan Yusuf, mereka terlalu sibuk dengan persaudaraan bareng sama teman-teman segereja. Sampai lupa ke gereja bareng siapa? Mencari siapa? Cari Yesus. Yesusnya ketinggalan. Ini saya bukan ngajak saudara ninggalin teman ya. Tapi lebih baik temannya kita tinggal ketimbang Yesusnya kita tinggal. Banyak ibadah kita yang salah seperti ini. Banyak orang yang nanya, Pak, kenapa di gereja kita enggak diadakan ini kumpulan ibu-ibu arisan bersama-sama arisan GKT? Kenapa bapak-bapak enggak diadakan golf bersama bapak-bapak GKT? Sekalian nanti bapak-bapak bilang, kenapa kita enggak adakan pijat bersama? Bapak-bapaknya mulai senyum tapi ditahan senyum takut ketahuan ibunya. Persaudaraan itu penting, tetapi yang terpenting, jangan sampai persaudaraan itu melupakan Yesus. Yesusnya ketinggalan udah 12 jam, baru sadar. Nah ini pertama kita sering merasa seperti ini. Saya tanya dulu deh Ibu Lucy ini ya. Sebenarnya yang ini jawaban bagi semua, tapi yang diwakili oleh Ibu Lucy. Anak cuma satu ya, Tasya ya. Iya. Pernah enggak
Hilang tiba-tiba Tasya itu. Enggak, Pak. Enggak. Anak baik atau mama yang baik? Ibu Lucy kalau nggak pernah kehilangan anak, pernah nggak kehilangan dompet? Enggak juga, ayo. Pak. Enggak juga kan? Enggak punya dompet berarti. Nanya dia susah nih. Banyak di antara kita kehilangan dompet 1 jam, nggak sampai 1 jam sadar dompet gua di mana. HP nggak sampai 2 menit langsung sadar HP gua di mana. Alkitab, tuh ada yang ketawa, ketinggalan. Sadarnya kapan? Sabtu sore. Bahkan Minggu pagi, mama mau ke gereja, Alkitab mama mana? Baru sadar, hilang. Nah inilah kita, anak Tuhan sering seperti ini. Kenapa kita nggak diberkati? Yesusnya belum bertumbuh dalam hidup kita. Saat dia bertumbuh, malah kita jauhin dia. Kalau kita dekat dengan dia, dia mulai berkarya. Dan kita nggak akan ketinggalan dengan karya Yesus. Nah dalam kehidupan keluarga, sekali lagi nilai positifnya apa? Mereka tahu Yesus hilang, tapi kemudian mereka mencari Yesus. Nah di sekarang kita lihat, nyari Yesus itu di mana? Ini pelajaran. Saudara kan anak Tuhan kan? Kalau kita mencari Yesus, carinya di mana sih? Mereka mulai mencari. Lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Nyari Yesus di kenalan kita dalam dunia, nggak bakal ketemu. Nyari Yesus seharusnya di mana? Ayat 45. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Mau cari Yesus harus tahu tempatnya. Tempatnya di mana? Yerusalem, artinya rumah damai, rumah Tuhan. Dan disinilah pentingnya. Kalau ditanya, kita ke gereja mau cari siapa? Cari Yesus. Tempat yang tepat untuk mencari Yesus adalah di Yerusalem atau rumah Tuhan. Bukan hurufiah di kotanya, tetapi di tempat ini seharusnya ada Yesus. Ini tugas hamba Tuhan untuk menyampaikan, memperkenalkan siapa Yesus. Saudara terima dia dan Yesus bertumbuh semakin besar, maka dia mulai berkarya. Nah sebelum kita lanjutkan, nilai positif yang saya katakan tadi, mereka tidak saling menyalahkan, makanya dipilih. Yesus lahir melalui keluarga Maria dan Yusuf. Sebab keluarga pertama sebelumnya, Adam dan Hawa, ini yang terjadi dan mungkin terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kejadian 3 ayat 11-13, kita baca dulu, nanti kita akan balik ke dalam kisahnya. Kejadian 3 ayat 11-13. Kejadian 3 ayat 11-13. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan. Ini awal mula dosa manusia. Pada saat Tuhan menempatkan manusia di taman yang indah dan Tuhan berikan semuanya. Tuhan ngasih aturan, yang ini jangan kau makan. Dan suatu saat si setan membujuk si Hawa dan Hawa memakannya. Mereka melakukan kesalahan. Mereka melakukan dosa. Dan seharusnya kalau mereka makan buah dan akhirnya Adam makan, nggak perlu cari tahu siapa yang salah, tapi yang paling penting dicari adalah solusinya apa. Dan Tuhan datang menjumpai mereka, bukan menyalahkan mereka. Sudah baca di ayat 11 nih, firman-Nya Tuhan waktu datang menjumpai manusia yang sudah makan buah ini. Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Ibu Lucy, Tuhan nanya, Tuhan tahu nggak apa yang sudah diperbuat manusia? Tahu. Kenapa dia nanya? Tuhan nggak mau nuduh. Tuhan nggak mau cari siapa yang salah. Kalau kita bilang, ya saya makan, Tuhan datang untuk memberikan solusi. Nah inilah, kadang-kadang kita waktu ditanya, apakah engkau makan dari buah yang kularang engkau makan itu? Jawabannya sebenarnya sederhana, yes or no. Makan atau nggak makan? Ternyata jadi rumit. Ayat 12, si Adam mulai jawab. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Ini bukan pertanyaan Tuhan, siapa yang memberi. Pertanyaannya makan atau tidak. Dan kesimpulannya, si pria ini nyalahin siapa Ibu Lucy? Hawa dan Tuhan. Nah, inilah.
Laki-laki itu nyalahinnya istri sama Tuhan. Istri nyalahin siapa? Setan. Ayat 12, manusia itu menjawab, perempuan yang kau berikan sisiku, ini Tuhan, gara-gara Tuhan kasih istri, saya jadi dosa nih, coba gak ada istri, ada lagi dosanya nanti. Jadi gara-gara ini, gara-gara perempuan, yang ngasih siapa? Tuhan, yang salah orang lain. Yang benar siapa? Cuman dia sendiri. Perempuan yang tanya sama Tuhan, gimana Hawa? Ayat 13, kemudian berfirman Tuhanlah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jadi sebenarnya Tuhan tanya, kamu sudah berbuat salah. Sekali lagi bukan menuduh, tapi Tuhan mau memberikan solusi. Ada langkah untuk menyelamatkan. Jawabannya, jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Yang salah siapa? Setan. Setan seumur-umur gak pernah benar. Jadi kalau kamu jatuh gara-gara setan, gak usah nyalain setan. Yang salah siapa? Kita yang terbujuk oleh si setan. Dan saya banyak dengar sekali keluhan. Contoh seperti ayat yang kita baca ayat 13 di ibu-ibu kadang-kadang. Pak, saya ribut sama suami Pak. Gara-gara setan loh bikin saya cerewet. Saya bilang, setan lo bikin lu cerewet, iseng amat. Ya lu cerewet sendiri. Perbaiki. Nah ini banyak di antara kita. Nyalainnya orang lain, nyalainnya Tuhan, nyalainnya setan. Kita nggak pernah memperbaiki diri. Makanya nggak dipilih. Tuhan pilih siapa? Maria dan Yusuf pada saat Yesus hilang. Nggak nyalain siapa-siapa. Mereka nggak saling menyalahkan. Mereka ambil tindakan. Ayo kita cari. Ayo kita pulihkan. Ini adalah prinsip kehidupan dalam keluarga. Seharusnya seperti itu. Ini kalau anak hilang kadang-kadang anaknya belum ketemu, ributnya datang. Ya, tapi kalau ditanya Ibu Lucy, biasanya suami sama istri, kan anak nggak pernah hilang kan. Kalau misalnya contoh anaknya hilang, yang paling ribut duluan siapa sih? Yang sadar. Ya dua-duanya sadar melek kok. Suami atau istri? Pak Arif gak usah denger deh. Ayo jawab aja gak usah takut. Biasanya siapa yang ribut? Dua-duanya. Dua-duanya ribut. Kadang-kadang suami punya cara yang bukan beriman sih. Tapi lebih masa bodoh. Atau istri, Pap anak kita hilang loh. Nanti juga balik sendiri. Ada lagi yang malah lebih ekstrim lagi. Pak anak kita hilang. Nanti kita bikin lagi. Itu lebih keterlaluan. Kalau istri, wah begitu, lu bisanya bikin anak lu ya anak hilang lu gak cari. Yang benar yang mana? Dua-duanya gak benar. Seharusnya ayo kita cari. Dan carinya di mana? Di tempat yang benar. Kalau Yesus hilang, siapa yang salah? Saudara gak usah nyalakan dunia ini makin jahat, makanya saya jauh dari Tuhan. Dari dulu dunia ini jahat. Kalau Yesus hilang, jangan nyalahin dunia. Cari dia dan carinya di tempat yang benar, di rumah Tuhan. Dan pada saat mereka mencarinya, di saat Yesus berusia 12 tahun, apa yang terjadi? Lukas 2 kita baca. Balik ke kisahnya. Lukas 2 ayat 46 sampai 48. Lukas 2 ayat 46 sampai 48. Lukas 2 ayat 46 sampai 48. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau. Ujung-ujungnya nyalain siapa ini? Yesus disalahin. Tapi kita akan baca dan kita akan telusuri yang terjadi. Pada saat mereka mulai mencari ke Yerusalem, ke rumah damai. Dan mereka fokus mencarinya ke rumah Tuhan. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia, menemukan Yesus di dalam bait Allah. Nah ini penting, di rumah Tuhan di bait Allah seharusnya ada Yesus. Dan Yesus bukan cuma nongkrong bisu. Yesus di situ memberikan pengajaran, Yesus di situ memberikan jawaban. Di sinilah saudara hadir di rumah Tuhan. Dan saya harapkan setiap kali ibadah, saudara menerima jawaban-jawaban dari Yesus. Apa yang terjadi? Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Orang bertanya kepada Yesus, Yesus jawab. Yesus bertanya kepada mereka, umat menjawab. Ada komunikasi yang baik. Dan kemudian ayat 47. Dan semua orang yang mendengar dia
sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Selama 11 tahun, kelihatannya Yesus kok nggak berikan jawaban, Yesus kok nggak melakukan tindakan. Kalau dia semakin besar dalam kehidupan kita, ada sesuatu yang mengagumkan, ada sesuatu yang ajaib terjadi. Saat tadinya pertanyaan dalam kehidupan yang nggak terjawab, Yesus mulai memberikan jawaban. Makanya hari ini kalau sudah merasa, kok Yesus belum menjawab saya? Dia belum semakin besar dalam kehidupan saudara. Kalau dia semakin besar dalam kehidupan kita, dia akan terus menjawab. Dan di sini, di kesempatan Lukas 2 ayat 46 ini, Maria dan Yusuf kehilangan momen yang sangat berharga. Pertama kali Yesus berbicara, mereka tidak mendengar apa yang Yesus sampaikan. Baru hari yang ketiga mereka melihat Yesus sedang menyampaikan firman. Dia sedang berkarya. Kita kadang-kadang merasa, kapan sih Yesus bertindak berkarya dalam kehidupan kita? Nah, kita menjauh dari dia. Ternyata Yesus sudah melakukan sesuatu yang luar biasa di sini. Semua orang kagum atas jawaban-jawaban yang Yesus berikan. Nah, kemudian ayat 48, kalau Yesus belum semakin besar dalam kehidupan kita, kita yang masih dominan menguasai hidup kita. Ayat 48. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami?" Maria belum tahu dan kenal perbuatan Yesus. Jadi nanya, kenapa engkau melakukan perbuatan seperti ini? Kalau Yesus sudah semakin besar, kita bukan mempertanyakan perbuatan Yesus. Kita justru merasakan dan mengagumi perbuatan Yesus. Pertama, perbuatannya adalah memberikan jawaban atas semua pertanyaan kita. Belum mujizat. Di usia 12 belum mujizat, tapi dia sudah memberikan jawaban atas semua pertanyaan kita. Tapi kita kadang-kadang gak mengenal apa yang Yesus sedang kerjakan. Kenapa? Dia belum bertambah besar, baru 12 tahun. Kitanya yang masih menguasai kehidupan kita. Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau. Nah, kalau Yesus belum besar dalam kehidupan kita, kita yang masih dominan, isi hidup kita adalah kecemasan, ada kekhawatiran. Nah, lanjut, apa jawab Yesus sekarang? Lukas 2 ayat 49 sampai 52. Lukas 2 ayat 49 sampai 52. Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Sudah baca di ayat 52, Yesus bertambah besar dan bertambah besar. Dan kalau dia semakin besar dalam kehidupan kita, nanti kita akan lihat perubahan-perubahan yang terjadi. Di sini di saat usia Yesus baru 12 tahun, ini sebagai gambaran, ayat 49. Jawabnya kepada mereka, Yesus menjawab Maria dan Yusuf, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Kalau dikatakan tidakkah kamu tahu, bahwa berarti Maria dan Yusuf belum tahu, belum banyak tahu. Karena Yesusnya belum bertambah besar dalam kehidupannya. Ayat 50-nya, tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Inilah yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Kita percaya kepada Yesus. Kita sudah disebutnya Kristen, punya surat baptisan. Tapi seberapa besar sudah mengenal Yesus? Sekarang tanyakan dalam kehidupan kita. Kita menuntut Tuhan berbicaralah, Tuhan jawablah aku, Tuhan berikan mujizat. Mujizatnya masih jauh, sebab pertama Yesus melakukan di usia 12 tahun. Bukan mujizat, tapi pengajaran dan jawaban. Kapan mujizatnya terjadi? Setelah itu, setelah Yesus semakin besar dalam kehidupan kita. Nah, jangan banyak menuntut sebelum kita tahu apa yang dia katakan. Kita seharusnya kenal. Tetapi ayat 50, tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Kalau kita kenal perkataan Yesus, kita akan semakin percaya. Dan ayat 51, lalu ia pulang bersama-sama dengan mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Pelajaran lagi dalam kehidupan keluarga sekarang.
Tadi yang ngomong negur Yesus, nak kamu bikin susah kita nih nak. Siapa yang negur? Ibunya atau bapaknya? Ibunya. Ibunya. Yang nyimpen dalam hati siapa? Ibunya. Ibunya. Makanya nih ibu-ibu. Kalau ibu-ibu banyak stres. Ngomong banyak, nyimpen banyak. Tapi Maria enggak stres. Kenapa? Dia berbicara, mungkin ada yang harus dikoreksi. Tapi yang disimpan bukan hal-hal yang memahitkan kehidupannya. Ini pesan bagi ibu-ibu. Banyak di antara saudara mengalami kehidupannya jadi berat. Kenapa? Yang disimpan bukan apa yang Yesus katakan. Disimpan untuk kemudian dimengerti. Maria belum ngerti, tapi apa yang Yesus katakan disimpan. Kalau ibu-ibu kadang-kadang menyimpannya, yang memahitkan hati, yang menyakitkan hati. Mungkin bapak-bapak bilang, tuh kan, bapak-bapak jangan senang dulu. Ibu-ibu pahit, siapa yang bikin pahit? Ya lu. Anak-anak Tuhan, sekarang ayo kita perbaiki dalam kehidupan kita. Jangan menyimpan kepahitan, jangan membuat kepahitan. Kalau kita belum mengerti dengan apa yang Yesus katakan, simpan itu dalam hatimu. Banyak di antara kita dengar firman Tuhan gak ngerti, gua gak ngerti pusing, udahlah gak usah ke gereja lagi. Tekuni firman Tuhan, suatu saat saudara akan ngerti. Kapan? Pada saat dia semakin besar dalam kehidupan kita. Sebelum kita akan lihat lanjutannya, saya memberikan kesaksian dalam kehidupan saya secara pribadi. Dan ini berulang kali saya pernah sampaikan. Papa Beni Santoso, seorang pendeta, ya Ibu Lucy tentu kenal, ya melayani bersama-sama. Pada saat menyampaikan firman Tuhan beberapa kali menyampaikan, dan saya duduk sebagai jemaat seperti saudara. Main musik di gereja, duduk sebagai jemaat seperti saudara. Dalam firman Tuhan Papa sering ngomong, saya dengar suara Tuhan, Tuhan memberikan petunjuk. Saya waktu dengar itu saya bingung, Tuhan ngomong memberikan petunjuk ini pakai bahasa apa, suaranya seperti apa, kedengarannya lewat kuping atau lewat mana. Saya gak ngerti, tapi saya simpan itu dalam hati. Dan di saat saya mulai semakin dewasa dalam iman, saya mengalami hal-hal yang seperti itu. Petunjuk-petunjuk yang tidak mungkin didapat dari dunia, Tuhan berikan secara langsung. Nah hari ini, sudah gak usah kecil hati. Saya gak dengar apa-apa. Yesusnya masih berbaring di palungan, belum ngapa-ngapain. Udah 11 tahun, belum ngapa-ngapain. Di usia ke-12, jangan kehilangan kesempatan seperti Maria dan Yusuf. Gak sempat lihat Yesus menyampaikan firman di pembukaannya. Mereka di hari ketiga baru melihat. Seharusnya kita menyaksikannya. Nah, kemudian ayat 52, Yesus semakin besar dan Yesus semakin bertambah besar. Setelah dia bertambah besar dalam kehidupan Maria, apa yang terjadi? Maria belajar banyak. Yang terjadi ini dalam Yohanes 2 ayat 5 dan ayat 11. Sering kita baca terutama di dalam pernikahan. Yohanes 2 ayat 5 dan ayat 11. Yohanes 2 ayat 5. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ayat 11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Mujizat pertama yang dilakukan Yesus setelah di Kana membuat air menjadi anggur. Di usia yang keberapa? Usia yang ke-30. Dari 12 tahun memberikan pengajaran. Kalau kita ikuti terus dan Yesus semakin besar dalam kehidupan kita, kita terima ajaran dia, kita mengenal perkataannya, nanti mujizatnya akan terjadi. Nah ini terjadi. Dan Maria enggak kehilangan kesempatan. Maria bahkan terlibat dalam mujizat itu. Hari ini saya ajak, ayo jangan sampai kita ketinggalan. Cuman dengar mujizat tapi nggak pernah mengalaminya. Karena Yesus tidak pernah bertambah besar dalam kehidupan kita. Pada saat Maria diundang dan Yesus dalam pernikahan itu, peristiwanya mereka kehabisan anggur. Pada saat mereka kehabisan anggur, Maria nggak cari supermarket. Maria nggak cari toko untuk belanja. Siapa yang dicari? Yesus. Dan pada saat Yesus disampaikan, mereka kehabisan anggur. Sengaja nggak saya bacakan. Ibu Lucy, jawaban Yesus apa? Kepada Maria. Saatku belum tiba. Nah, ini Maria kalau nggak kenal perkataan Yesus, ini anak makin gede makin kurang ajar nih. Betul nggak Ibu Lucy? Ini ibunya minta tolong mereka kehabisan anggur, apa urusanku? Saatku belum tiba. Tetapi Maria kenal perkataan Yesus. Kalau saatku belum tiba, dia bisa membaca, berarti akan tiba dan Yesus tidak pernah terlambat.
Inilah dewasa. Kalau Yesus semakin besar dalam kehidupan kita, kita kenal dia ngomong itu maksudnya apa. Kita tahu kalau saatku nggak ada, nah berarti dia nggak mau bikin mujizat. Kalau saatku belum tiba, akan tiba. Dan otoritas waktu itu di tangan Tuhan. Maria kemudian pada saat dengar omongan itu, tindakannya sederhana di ayat 5. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Yesus belum ngomong kepada pelayan. Yesus juga nggak pernah ngasih clue dia bakal melakukan apa. Kenapa Maria bisa inisiatif berbicara kepada pelayan? Pelayan, nanti kalau dia ngomong apa-apa, ikuti. Sebab Maria sangat kenal perkataan Yesus. Kalau Yesus semakin besar dalam kehidupan kita, kita tahu nextnya Yesus mau ngapain. Sehingga kita sudah mempersiapkan diri. Nggak seperti di awal tadi. Yesusnya sudah khotbah, mereka belum nyampe. Satu-satunya jemaat yang terlambat datang cuma Maria sama Yusuf di usia Yesus yang ke-12. Tetapi di sini Maria sama sekali tidak pernah kehilangan momen. Di mujizat itu dia ada dari awal sampai akhir mujizat. Nah saya ajak, jadilah dewasa. Sehingga kita bukan cuma terima ajaran, tapi terima mujizat. Dan jangan hanya ngarepin mujizat. Mujizat gak akan kita terima sebelum kita terima ajaran. Sebab urutannya ada, di usia 12 ada ajaran, di usia 30 ada mujizat. Dan ini mujizat bukan satu-satunya, tapi yang pertama, dan kemudian ada dan ada dan ada lagi dan banyak lagi, dan Maria selalu ada di situ. Kalau sudah baca ayat-ayat selanjutnya, pada saat Yesus berkumpul menyampaikan firman Tuhan, Maria hadir bersama dengan saudara-saudara Yesus. Ini bukti, Maria tidak pernah mau kehilangan Yesus lagi. Dia mau hadir dan dekat dengan dia. Dan kalau dia semakin besar, tidak ada satu mujizat pun yang hilang dari kehidupan kita. Kita akan mengalami dan terus mengalaminya. Dan mujizat yang kemudian puncaknya pada saat Yesus naik kayu salib. Gak perlu kita baca ayatnya. Siapa yang ada di situ? Maria ibu Yesus ada di bawah kayu salib. Maria menyaksikan mujizat yang paling besar. Apa itu? Manusia berdosa ditebus. Manusia yang tadinya masuk neraka, mereka masuk surga. Kemudian Yesus bangkit. Dan Maria gak berhenti sampai di situ. Dia terus bertumbuh setelah terima ajaran, menikmati mujizat demi mujizat demi mujizat. Penutupnya kita baca, Kisah Rasul 1 ayat 14. Kisah Para Rasul 1 ayat 14. Kisah Para Rasul 1 ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Iya, setelah peristiwa di Lukas tadi, bahkan di Yohanes tidak dicatat lagi. Yang bersama dengan Yesus hanya Maria, atau Yusufnya nggak ada. Mungkin meninggal, nggak dicatat seperti apa. Tetapi Maria punya anak-anak yang disebut saudara-saudara Yesus. Dan pada saat Yesus bertambah besar dalam kehidupan mereka, mereka tidak pernah jauh dari Yesus. Bahkan setelah Yesus mati, bangkit dan naik, mereka tetap berkumpul bersama-sama dalam ibadah. Mereka semua bertekun dengan sehati. Ada kesatuan, sehati. Di mana? Di dalam persekutuan. Memang ini banyak orang, tetapi Maria dan saudara-saudara Yesus atau anak-anaknya, ada kesatuan dalam keluarga. Di mana Yesus semakin besar, di situ ada kesatuan dalam keluarga. Nah, mereka semuanya bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Mereka berkumpul, eventnya menantikan apa ini Bu Lucy? Pencurahan Roh Kudus hari Pentakosta. Terus dan terus. Yesus baru lahir, cuman berbaring di palungan hati kita. Tetapi saat dia bertambah besar, dia mulai mengajar dan menjawab kita. Saat dia bertambah besar lagi dalam kehidupan kita, mujizatnya mulai dinyatakan dalam kehidupan kita. Saat dia bertambah besar lagi, dia bukan cuma memberikan mujizat, dia hadir dalam hati kita, Roh Kudusnya dicurahkan. Jadi siang hari ini, saya ajak, kalau sudah merasa, kok saya belum merasakan apa-apa dari karya Yesus? Mungkin Yesus masih berbaring di palungan. Atau di tahun ke-11. Kalau dia mulai bertambah besar, dia akan mulai mengajar. Dia bertambah besar, ajaran itu akan menjadi nyata dalam hidupmu. Melalui mujizatnya, melalui karyanya. Bahkan Roh Kudusnya akan dicurahkan. Jangan berhenti beribadah, jangan jauh dari Yesus. Jangan pernah titip Yesus kepada teman seperjalanan. Bawa Yesus dalam hidupmu, setiap langkah, setiap hari. Amin, Tuhan berkati. Makasih Bu Lucy. Kita akan masuk dalam doa bersama-sama.
Dia mengerti. Tuhan sangat mengerti keadaan kita. Kita yang kadang-kadang tidak mengerti dan tidak mengenal. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Percayalah kepada Dia dan kenali Dia. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Kita tundukkan kepala sejenak. Siang hari ini mungkin sudah merasa seperti yang dialami Maria dan Yusuf. Sekian tahun, kenapa Tuhan belum berbicara? Kenapa belum ada mujizatnya? Hari ini tekuni itu. Ada saatnya Dia bertambah besar dalam kehidupan kita. Dia akan mulai menjawab pertanyaan kita. Tindakannya mulai sesuatu yang mengagumkan dalam hidup kita. Dan kalau kita tekuni terus, Dia semakin besar dalam hidup kita. Mujizatnya akan nyata. Bahkan Roh Kudus Dia akan menuntun kita. Jangan takut. Di saat Dia semakin besar, semua pergumulan yang kita hadapi, Dialah yang mengatasi semua. Mujizat itu akan nyata. Karena Dia tahu kekuatan kita. Dia tahu kebutuhan kita. Jangan ragu. Tahun ini mungkin banyak yang harus kita hadapi. Dewasakan iman. Kenali Dia. Tekuni iman. Pelajaran demi pelajaran dari firman-Nya. Kalau kita mengenal Dia, kita tidak akan ragu. Melangkah seperti Maria. Mengerjakan apa yang Yesus katakan. Dan mujizat itu akan terjadi. Saudara, kita bangkit berdiri bersama-sama. Naikkan tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, bertumbuhlah dalam hidup kami secara pribadi. Kami mau kenal Engkau, kami mau percaya kepadamu. Dan kami mau menikmati jawabanmu, mujizatmu, sampai mujizatmu menjadi nyata. Sebab Engkau mengerti ya. Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya
sampai mujizat menjadi nyata. Sampai mujizat menjadi nyata. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah lahir di hidup kami. Tapi biarlah Engkau bertambah besar dalam hidup kami. Dan kami semakin berkurang. Sehingga apa yang menjadi beban yang harus kami hadapi. Bukan dengan kekuatan kami lagi. Tapi Engkau yang berperang bagi kami. Engkau yang menuntun kami. Engkau yang memberi jawaban bagi kami. Sehingga sepanjang tahun ini bukan tahun yang melelahkan. Sebab setiap pertanyaan Engkau yang menjawab. Setiap peperangan Engkau yang memberikan kemenangan. Setiap masalah mujizat-Mu dinyatakan. Setiap anak-anak-Mu Engkau berkati ya Tuhan. Kebahagiaan, keberhasilan, kesehatan Kau curahkan. Sehingga kami mampu belajar lewat firman-Mu. Apa yang menjadi kehidupan kami sebagai umat-Mu sehari-hari dalam dunia ini. Sampai kami masuk surga. Semuanya terjamin sempurna. Oleh karena Engkau bertambah besar dalam kehidupan kami. Kami syukuri firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk dan Tuhan berkati. Puji syukur kepada Tuhan untuk berkat firman Tuhan yang sudah kita terima pada siang hari ini. Kiranya firman Tuhan senantiasa menerangi setiap langkah perjalanan kehidupan kita. Terlebih kita senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang sebagai pelaku daripada kebenaran firman Tuhan. Jemaat Tuhan diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Mari kita naikkan pujian kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan di dalam hidup ini tak pernah berkesudahan, selalu baru setiap hari. Saat jalanku buntu, gelap sekelilingku, Kau terbit bagai terang pagi, menyinari langkah. Yesus Engkaulah jalan, kebenaran dan hidup. Di saat aku perlu, Kau selalu sertaku. Roh Kudus penolongku dalam setiap langkah hidupku. Ku akan tetap setia, jalan dalam terang-Mu. Kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan di dalam hidup ini tak pernah berkesudahan, selalu baru setiap hari. Saat jalanku buntu, gelap sekelilingku, Kau terbit bagai terang pagi, menyinari Yesus Engkaulah jalan kebenaran. Yesus Engkaulah jalan, kebenaran dan hidup. Di saat aku perlu, Kau selalu sertaku. Roh Kudus penolongku dalam setiap langkah hidupku. Ku akan tetap setia, jalan dalam Yesus terang. Engkaulah jalan kebenaran. Yesus Engkaulah jalan, kebenaran dan hidup. Di saat aku perlu, Kau selalu sertaku. Roh Kudus penolongku dalam setiap langkah hidupku. Ku akan tetap setia, jalan Yesus Engkaulah jalan dalam kebenaran. Sama semuanya bangkit berdiri. Yesus Engkaulah jalan,
setia. Akan tetap setia jalan dalam terang-Mu. Segala puji, hormat, syukur kepada Engkau ya Allahku. Bapa, sungguhnya Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah berkesudahan. Kasih setia Allah itu memenuhi setiap kami. Kami bersyukur untuk berkat lawatan firman-Mu, di mana Engkau Allah semakin besar dalam kehidupan kami, dan kami sebagai umat-Mu semakin berkurang ya Tuhan. Karena kami mengakui hanya Engkau Allah yang besar, yang dahsyat itu menjawab, memenuhi setiap doa dan permohonan kami. Sehingga umat-Mu tidak khawatir dalam menghadapi segala sesuatunya, karena kami memandang, menatap masa depan yang penuh dengan pengharapan, dan pengharapan hanya kepada Engkau ya Allahku. Kami bersyukur di mana Engkau Allah telah menyertai hamba-Mu, Bapak Pendeta Hande Santoso, yang pada siang hari ini melawat kami dengan hikmat dan kuasa, sehingga seluruh umat-Mu Tuhan menikmati lawatan akan firman-Mu. Berkati beliau dengan berkat kesehatan, kuasa, khususnya dalam pemberitaan firman-Mu, sehingga semua dikerjakan, semua dilakukan untuk Engkau ya Tuhan, dan semua adalah untuk kemuliaan nama Tuhan di atas segala-galanya. Kami juga berdoa buat setiap pelayan-Mu dan hamba-hamba-Mu, juga para diaken, burgu setelah minggu, juga Ibu Gembala, Mama Maria Santoso. Demikian juga memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Yusak Santoso, seluruh umat-Mu, seluruh pelayan-Mu yang melayani Engkau ya Tuhan. Tuhan memperhatikan dan Tuhan membalas dengan berlipat kali ganda. Demikian juga seluruh jemaat-Mu dengan taat membawa setiap persamaan ucapan syukur. Allah menerima, Allah menguduskan. Bahkan Allah tidak pernah lupa untuk membalas dengan berlipat kali ganda. Kekurangan Tuhan tambahkan. Bahkan yang sakit Tuhan berikan kesembuhan. Bahkan yang putus harapan, Allah memberikan harapan. Harapan kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Untuk tetap pembangunan gereja di PIK 2, Tuhan terus menyertai. Tuhan menyelesaikan, menyediakan, menyiapkan seluruh semuanya yang dikerjakan. Allah membuat segala sesuatunya menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan. Bangsa dan negara kami tetap terus bawa doa kepada Tuhan. Engkau berikan seluruh para pemimpin takut akan Engkau. Bahkan seluruh umat-Mu yang datang beribadah, yang percaya kepada Tuhan. Tuhan juga menyertai dan memberkati. Kami syukur, kami sudah menerima berkat firman-Mu, dan sebentar kami akan meninggalkan ruang ini. Engkau akan menjagai kami, menuntun kami, untuk kami boleh tiba dengan selamat sampai ke tujuan ya Tuhan. Jemaat Tuhan dikasihi Tuhan, marilah kita pulang di dalam berkat-Nya Allah Bapa, kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus selalu menyertai kita. Mulai sekarang sampai Maranatha, Dia datang menjemput kita para salehnya. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Selamat pulang, Tuhan berkati kita semua.